Tadi saya sudah cerita sedikit bahwa tamu berikutnya adalah seorang anak muda yang mengubah masyarakat di sebuah desa di Blora hanya dengan tanaman kelor. Apa yang dia lakukan? Siapa dia? Mari kita sambut Felix Bram. Felix, ini aku kenal ini tanaman ini ya. Ini tanaman kelor. Nah, aku tahu bisnismu apa. Pasti bisnis mengusir setan. Waduh. Ya kan? Dulu kalau ada orang kesurupan dipecut pakai ini langsung keluar setannya. Kepercayaan banyak orang di Jawa kayak gitu. Jadi bisnismu itu ya? Enggak sih. Oh enggak. Silakan duduk, Felix. Jadi kamu berasal dari Blora. Betul. Blora, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Masih kuliah atau sudah bekerja? Sudah lulus, Bang. Sudah lulus? Sudah. Pekerjaanmu apa sekarang? Sekarang jadi petani kelor saya. Kamu pasti belajar pertanian ya? Enggak. Belajar apa? Dulu saya S1 ambil jurusan teknik sipil. Teknik sipil. Terus kemudian melanjutkan? Lanjut ke S2. S2 apa? Manajemen, MM. Terus jadi petani sekarang? Jadi petani. Nggak nyambung ini Felix. Iya. Iya. Sia-sia dong semua waktu yang kamu habiskan untuk belajar di kampus tadi. Enggak, Bang. Oh enggak, ada manfaatnya ya? Ada. Oh oke, nanti jelasin ya. Iya. Umurmu sekarang berapa? Sekarang 32. Baik, jadi nggak terbelakang pendidikan pertanian, tapi kemudian kamu ternyata sekarang jadi petani kelor. Iya. Khusus kelor. Khusus kelor. Pengusir setan. Pengusir setan. Oke, supaya penonton nggak penasaran, ada baiknya kita lihat dulu liputan berikut ini. Daun kelor dulu dipandang sebagai tanaman yang tidak berguna, malah sering dihubungkan dengan dunia mistis. Namun, kini kelor dijuluki sebagai superfood atau makanan super. Kelor atau Moringa oleifera mempunyai kandungan kaya nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh manusia. Felix Bram Samora adalah pendiri rumah kelor di Blora, Jawa Tengah. Di tanah seluas kurang lebih 3 hektar, Felix membuat kebun kelor dan penanamannya dilakukan secara organik serta sudah tersertifikasi internasional. Awalnya, Felix hanya membudidaya kelor, kemudian di tahun 2018 dirinya mulai mengolah daun kelor menjadi produk yang bernilai tinggi, seperti teh, kapsul, sabun, dan lainnya. Untuk proses produksi, rumah kelor memberdayakan warga sekitar. Alhasil, mampu meningkatkan pendapatan warga. Manfaat kelor ini selain untuk peningkatan nutrisi bagi keluarga, ini juga memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat sekitar kami di saat musim pandemi kayak begini. Beliau para ibu-ibu janda yang ada di desa kami dapat berpenghasilan minimal tiap hari bisa mencapai 30.000 karena sistem kami borongan. Meskipun saat ini banyak orang tertarik mengolah kelor, Felix tidak takut untuk bersaing. Terbukti, produk-produk rumah kelor pun sudah tersertifikasi dan teruji kualitasnya. Lewat rumah kelor, pria berusia 32 tahun ini beberapa kali mendapatkan apresiasi dan penghargaan. Di antaranya, menjadi juara utama di Indofood Local Pitch Competition atau ILPC 2018. Masuk top 20 Bibli Big Start Indonesia Season 4 dan menjadi finalis di ajang Astra Startup Challenge 2020. Ya, Felix, pasti penonton udah nggak sabar nunggu ceritamu bagaimana pendidikanmu S1, S2, nggak ada urusan sama pertanian, tapi kemudian kamu sekarang jadi petani kelor. Bagaimana sampai itu bisa terjadi dalam perjalanan hidupmu? Mulai dari S1 dulu ya, Bang. Dulu waktu saya kuliah S1, waktu akhir-akhir semester itu, mau lulus, saya tuh nggak tahu kenapa, saya tuh punya pikiran,
nanti kalau saya udah lulus, saya nggak pengen kerja sama orang. Oke, nggak mau kerja di Nggak kantoran mau kerja atau kantoran. bekerja di perusahaan orang. Iya, nah, terus saya Oke, pikir terus? alternatifnya apa gitu ya, larinya ke wirausaha. Nah, kemudian saya lulus S1, posisi teman-teman yang lain pada Cari kerja. cari kerja, saya nggak mau. Nah, terus mau usaha juga waktu itu masih takut, belum berani mau usaha apa, terus takut gagal juga kan, Iya. karena belum pernah wirausaha. Nah, terus saya mikir, daripada status pengangguran, lebih baik status mahasiswa. Oke. Saya lanjut S2 di S2. MM, UGM. Oke, terus Iya. lalu bagaimana ceritanya kenal Kelor dan merasa kemudian ini adalah tanda kutip panggilan yang kuat untuk kamu menjadikan ini sebagai suatu unit usaha? Ya, jadi pada tahun 2015 saya berkenalan dengan seorang yang sudah mengolah kelor terlebih dahulu, yaitu Kang Dudi Krisnadi Di mana ini? di Blora. Oke. Ya, jadi dia pada saat itu sudah mengolah daun kelor terlebih dahulu. Kemudian ceritanya pada saat itu dia sedang membutuhkan suplai daun kelor ini. Nah, kemudian ngobrol-ngobrol, dia cerita tentang manfaat kelor, saya jadi belajar dari situ juga. Nah, disitulah pada tahun 2015, bulan Juni, kita memulai menanam kelor seluas 3 hektar di Blora. Oke. Gitu. Itu dari mana modalnya? Terus tanahnya siapa waktu itu? Saat itu papa saya ada lahan itu sedang ditanami ketela waktu itu. Oke. Ya, cuman kan setelah dihitung-hitung kalau ketela kan ya sudah ditanam, panen, jual, ya hasilnya segitu. Tapi setelah dihitung-hitung untuk daun kelor ini potensinya lebih besar. Karena pasarnya potensinya tidak hanya lokal tapi juga internasional. Jadi kita di situ memutuskan untuk mengganti lahan yang ditanami ketela itu dengan tanaman kelor. Iya. Kalau kelor itu panennya berapa lama ya? Dari mulai tanam sampai bisa diambil daunnya? Dari awal tanam sampai panen pertama itu 5 bulan, Bang. 5 bulan. 5 bulan, setelah itu bisa dipanen setiap 40 hari. Diambil daunnya, Diambil daunnya, akan tumbuh ya. lagi yang Iya, baru, akan begitu tumbuh seterusnya. lagi, pangkas lagi, tumbuh lagi gitu. Asalkan dia cukup air dan cukup pupuk ya. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kikendi dan masih dengan Felix Bram, seorang anak muda dari Blora yang kemudian menanam kelor. Sekarang produk-produk kelor itu menjadi salah satu daya tarik dan tentu saja punya nilai ekonomis bagi masyarakat petani yang menanam kelor di Blora. Nah, ini tadi produk-produknya, tapi sebelum masuk ke produk-produk ya, apakah kelor ini ada jenis-jenisnya atau semua kelor sama saja? Di dunia itu Iya. ada 11 atau 12 jenis kelor sebetulnya. Oh, jadi bukan satu Iya, jenis. Kalau cuman di Indonesia? Kalau di Indonesia hanya satu aja. Oh, satu yang jenis. Jadi moringa kelor di Blora maupun di Papua itu sama aja. moringa oleifera. Oke, Gitu. jenisnya. Jenisnya oleifera, iya. Kalau ditanya khasiat dari kelor itu apa aja? Ya, sebenarnya kalau khasiatnya karena kelor ini nutrisinya tinggi, jadi dia selain untuk pemenuhan gizi, pemenuhan nutrisi untuk tubuh, dia juga mengandung antioksidan yang tinggi. Jadi Antioksidan itu untuk apa? antioksidan itu zat yang sangat berperan untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh. Jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh supaya nggak gampang sakit, juga dia untuk ibu menyusui itu juga sebagai pelancar ASI juga. Oh, oke. Jadi Ya kembali lagi karena nutrisinya yang tinggi dan lengkap. jadi itu. kalau ada ibu-ibu yang nggak punya air susu, maka kalau minum ini waktu sesudah melahirkan, lebih lancar. airnya lebih lancar. Iya. Jadi produknya apa aja sekarang ini ya? Tadi ada teh ini ya? Ya, jadi mungkin saya ceritakan dari Oh, coba. Jadi teh dari daun kelor. Iya. Rasanya apa? rasanya khas sih Bang, khas daun kelor. Enak atau tidak? Enak Bang. Oh iya, harus bilang enak, betul. Jadi kan prosesnya dari kita panen itu Iya. biasanya di Patahkan ini. daunnya seluruhnya. kemudian Terus kalau tadi ibu-ibu itu kan diserut ibu itu tadi kan ngerorot gini. Iya.
Yang diambil daunnya ini, Iya. kemudian kita keringkan Heeh. di suhu tidak lebih dari 40 derajat supaya kandungan nutrisinya tidak rusak. Tidak rusak. Jadi Oke. kalau mau mengeringkan di rumah jangan dijemur matahari. Karena itu tidak bisa dikontrol Nutrisinya nanti panasnya. ya terlalu panas Hilang nutrisinya hilang. nutrisinya. Nah, kalau Oke, sudah terus? kering jadi seperti Jadi ini. seperti ini. Nah, Terus dari ini sudah jadi, ini bisa diseduh pakai sudah bisa diseduh. Pak, Nah, pakai air panas sudah bisa Iya. nih. Oke, terus Nah, ini. jadi apa lagi? nah ini dalamnya ini yang mau Ini review. kapsul. Kalau itu apa kapsul. ini? Jadi setelah daun kering ini Iya. kemudian digiling Digiling jadi sampai serbuk, halus, sampai bubuk. halus. Ya. Jadi Oh, ini terus kemudian dimasukkan di kapsul. ya kemudian dimasukkan di kapsul itu untuk mempermudah supaya konsumsinya lebih mudah. Oke. Nah, tapi sebetulnya kalau mau dibikin jus atau smoothies juga bisa. Oh, Jadi bisa campur juga. ke jus, ke smoothies. Dan ini chips, keripik Nah, ya? kalau ini keripik pisang kelor. Pisang, pisang dicampur Keripik pisang sama dicampur kelor. sama serbuk. Rasanya tuh gimana itu? Enak, Pak. Enak, Mau dibuka? enak. Iya, iya, pasti enak, pasti enak. Kalau yang ini Jadi teh itu apa? celupnya. Teh celup. Ya. Oh, sudah sampai teh celup Ya, ya? teh celup. Jadi untuk Mereknya mempermudah. Mori. Brandnya Rumah Kelor, cuman nama Produknya produknya Mori, Mori. Mori Tea, Mori Kapsul, Oke, oke. gitu. Nah, kemudian tadi ya khasiat-khasiatnya. Hmm. Tadi untuk memproduksi ASI, memperlancar produksi ASI, terus apa Ya. lagi? Kemudian Karena aku dengar banyak sekali ya. ya mencegah kalau menurut kitab Ayurveda India, Ya. jadi India itu punya kitab pengobatan namanya Ayurveda. Itu dia menyebutkan bahwa kelor ini dapat menyembuhkan 300 macam penyakit. 300 macam. Ya, 300 macam. Saya dengar termasuk hipertensi, Hipertensi, kemudian kolesterol, jantung koroner, jantung koroner. astaga. Terus kanker? Eh, sebetulnya kalau kita secara teknis tidak boleh mengklaim karena ini bukan obat sebetulnya, Iya. Bang. Jadi Ini suplemen atau ini suplemen untuk iya, menambah menambah. kekuatan fisik Iya, tubuh karena manusia. pada gitu ya. dasarnya kan tubuh kita ini sudah punya Oke. sistem antibodi sendiri. Cuman seringkali karena kekurangan nutrisi, sistem antibodi ini jadi tidak bisa bekerja secara maksimal. Nah, kelor ini memenuhi nutrisi itu untuk supaya antibodi kita menjadi lebih bagus. Dengar-dengar produk ini sudah dapat sertifikat, terus kemudian lahan pertanianmu udah dapat sertifikat, begitu ya? Ya, jadi Dapat dari mana sertifikatnya? kita dapat sertifikasi organik dari Badan Sertifikasi Ceres Jerman. Wow, Ya. itu untuk apanya? Untuk kebunnya, jadi sertifikasi organik kebunnya. Oh, kebunnya. Kebunnya, Terus iya. sertifikasi apa lagi yang Produknya paling perizinan biasa untuk Oh, produk-produk oke. makanan. Ya, kalau yang sertifikasi organik dari Jerman itu karena memang kita waktu itu ada permintaan dari Jerman untuk diekspor ke Jerman. Oh, ini sudah diekspor? Sudah tapi dalam bentuk raw materialnya. Oh, oke. Ya, Untuk bahan penelitian atau untuk produk? untuk produk. Siapa yang beli produk-produk ini ya? Kalau untuk produk-produk ini kita pemasaran di kota-kota besar sih, Bang. Heeh. Karena rata-rata pelanggan atau orang-orang yang aware sama kesehatan, peduli kesehatan itu di kota-kota besar memang. Jadi kalau orang mau beli misalnya produk-produk Mori ini bisa beli di mana? Kita jualnya Online, ada? Online. Oh, Ya, ada. Kita ada di Kalau toko marketplace. gitu, misalnya aku datang ke Blora gitu nggak ada? Ada. Oh, ada juga. Di Blora ada. Tapi kita kebanyakan sih online, Bang. Online. Nah, kalau boleh tanya tentu karena ini berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat kan, ya. Udah berapa banyak orang yang tertarik untuk nanam kelor di desamu apa ya atau di lahan ini di Iya, mana? kalau di daerah saya kebetulan justru orang masih takut nanam kelor karena Oh, belum yakin. belum yakin. Ini kan karena baru, Bang. Mungkin sesudah di acara KKND baru Ya mereka mungkin yakin. mereka setelah ada Bang Andi jadi udah diakui. Udah masuk KKND udah yakin aja. Udah yakin gitu. Juga apa ya? Ada kendala di pola tanam juga karena Kenapa? kita kan pola tanamnya organik. Jadi kalau petani di daerah saya itu pola tanam organik ini masih kurang diminati karena mereka percaya kalau pola tanam organik itu biayanya lebih mahal. Oke, Jadi padahal lebih susah. Padahal
Yes, sebetulnya iya sih memang Bang. Organik itu pengertiannya apa? Organik itu artinya kita dalam berbudidaya, kita hanya menggunakan bahan-bahan alami, tanpa pupuk kimia, tanpa pestisida kimia, jadi full alami. Oke, itu dianggap lebih banyak cost-nya, lebih mahal. Lebih banyak costnya, Kenapa tapi lebih mahal, secara ya? kualitas menjadi lebih baik karena dia lebih sehat, tidak mengandung pestisida kimia segala macam. Kenapa jadi lebih mahal? Karena contoh untuk penanganan gulma, kalau pakai pestisida kimia itu tinggal Cepat, semprot aja beres. Beres. Ya, Kalau ini? Tapi kalau ini harus diolah pakai traktor, pakai manual lah. Oh, Jadi itu dianggap lama. Biaya tenaga kerja lebih mahal. Oke, lama dan lebih mahal Iya. ya. Nah, tapi dengan apa yang Felix lakukan bersama teman-teman sekarang ini, apakah ada terlihat perubahan di dalam masyarakat sana? Ya. Dalam konteks kesejahteraan, misalnya dari 3 hektar itu kan pasti melibatkan petani di sana ya? Iya, kalau di kebun sendiri kita melibatkan 5 orang petani, 5 orang pekerja untuk bekerja di kebun Lahan. kita, kemudian untuk proses rorotnya itu Pemberdayaan Ya. perempuan di sana itu ya? kita memang memprioritaskan untuk ibu-ibu tua yang sudah tidak produktif, itu kita ajak supaya ya daripada nganggur di rumah, kita ajak untuk ngerorot, ya hitung-hitung dapat tambahan penghasilan juga. Kemudian untuk di ruang pengering kita ada empat orang di situ untuk, kemudian bagian penggilingan juga 1 orang. Itu masyarakat di sana. Desa Ya. mana ini? Desa Ngawenombo, Ngawenombo. Ngawenombo, Kabupaten Blora. Oke, menarik. Dari satu desa kecil di Blora, kemudian menghasilkan produk yang bahkan kamu mendapatkan penghargaan internasional ya, Ya. nasional dan internasional. Jadi menarik sekali, Felix. Mudah-mudahan ini terus berkembang dan memberikan kesejahteraan lebih lagi pada masyarakat di sana ya. Amin, amin. Terima kasih untuk obrolannya, terima kasih Sama-sama, untuk Bang. inspirasinya. Ya, Sama-sama. sukses selalu buat kamu ya. Terima kasih. Atau ke depan apa yang kamu ingin lakukan? Ke depan ya tentu harapan saya bisa lebih mengembangkan, menambah area kebun juga, menambah produksi juga sehingga bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja lah. Oke, thank you ya. Ya, Terima kasih. sama-sama.